Halo everyone, welcome back to my YouTube channel dengan saya Edward di Kokobob aja. Hari ini saya akan membahas tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pemuda berusia 21 tahun yang berinisial MR. Jadi pada tanggal 25 Februari 2021 atau yang tepatnya tahun lalu, warga Puncak Bogor digegerkan oleh penemuan mayat seorang perempuan yang terbungkus kantong plastik ditemukan di depan toko material di Bogor. Jadi ceritanya ada satu pemuda itu pekerjaannya itu sering melakukan booking online atau open BO. Jadi si pria ini atau si MR ini dia hari-harinya itu selalu mencari cewek atau mencari perempuan-perempuan untuk dipakai melakukan hubungan seks. Jadi pada tanggal 25 Februari 2021, Syrian ini mencari seorang perempuan melalui aplikasi Facebook. Jadi pada saat dia cari perempuan ini, dia akhirnya menemukan si DP, gadis berusia 18 tahun, katanya dia masih SMA. Jadi pada saat si MR ini chat sama si DP ini, akhirnya si DP setuju untuk bertemu dengan si MR di penginapan yang sudah dipesan oleh si MR di dekat Puncak Bogor. Jadi pada saat si DP ini datang bertemu dengan MR di penginapan yang sudah dipesan oleh si MR, akhirnya mereka mulai pacaran atau melakukan hubungan cinta satu malam. Setelah melakukan hal tersebut, mungkin katanya si DP ini ada bicara atau salah bicara, dia mengucapkan kata yang buat si MR ini tersinggung. Jadi pada saat si MR ini tersinggung, akhirnya dia mencekik si DP. Dia mencekik si DP hingga si DP meninggal. Setelah si DP meninggal, si MR membungkus jasad DP dalam kantong plastik. Jadi dia menaruh si DP ini dalam kantong plastik, lalu dia menggunakan sepeda motor membawa si DP ke depan toko material di Jalan Raya Cilebut, Tanah Sereal, Kota Bogor pada 25 Februari. Jadi pada saat pagi hari, warga menemukan jasad si DP ini di depan toko material. Namun mereka belum menemukan siapa pelaku dari pembunuhan ini. Kemudian berselang 2 minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 10 Maret 2021, warga digegerkan lagi dengan penemuan seorang mayat perempuan yang terletak di pinggir jalan Desa Pasir Angin, Megamendung, Kabupaten Bogor. Jadi setelah si MR ini dia melakukan perbuatan kejinya pada si DP, 2 minggu kemudian dia melakukan hal yang sama pada si EL yang berusia 23 tahun. Jadi ceritanya si EL ini seorang janda beranak satu. Jadi kemungkinan besar si MR itu mencari lagi. Setelah kejadian itu dia mencari dengan rasa tidak bersalahnya, akhirnya dia mencari
orang lagi, dia mencari perempuan lagi untuk dia melakukan kejahatannya ini. Jadi dia melakukan aplikasi Messenger atau Facebook, dia cari-cari lagi cewek-cewek yang bisa dia ajak untuk melakukan hubungan ini. Jadi akhirnya dia bertemu dengan EL. Setelah mereka chat dan si EL ini merasa dia mau, akhirnya bertemu lagi dia dengan si MR ini di penginapan yang sama. Di penginapan yang sama seperti MR ini bertemu dengan si DP pada saat itu di Puncak Bogor. Dia sudah booking penginapan yang sama namun beda kamar. Dia beda kamar dengan si DP. Jadi pada saat si MR ini datang, akhirnya pada saat mereka sudah melakukan hubungan ini, di sini EL tidak ada kata yang menyinggung atau membuat si MR ini marah, tapi mungkin si MR ini berpikir dia bisa mengambil harta bendanya si EL kalau dia membunuh si EL ini. Kan kalau yang pertama si DP mungkin ada kata yang membuat si MR ini tersinggung, akhirnya dibunuhnya si DP. Namun untuk si EL ini dia tidak ada kata-kata yang menjelaskan atau kata-kata pada saat ditanya kepada MR itu menyinggung perasaan atau menyinggung dia. Jadi dia membunuh si EL ini dengan keadaan sadar. Jadi akhirnya setelah mereka selesai melakukan hubungan ini, si MR ini kembali membunuh si EL dengan cara mencekik. MR ini dia mencekik si EL lagi, lalu setelah si EL ini meninggal, dia taruh mayat si EL ini di dalam tas. Dia menaruh jasad si EL ini di dalam tas, lalu membuangnya di pinggir jalan dekat desa Pasir Angin. Jadi kejadian ini tuh setelah kejadiannya si EL ini, akhirnya si MR ketangkap pada hari itu juga, pada tanggal 10 Maret 2021 tepatnya di tempat persembunyiannya di Depok. Jadi akhirnya si MR ini karena tangkap polisi menemukan dia di tempat persembunyian dengan bantuan 15 saksi. 15 saksi, mereka akhirnya bantu polisi untuk menemukan si MR dan dibawanya ke persidangan. Setelah disidang baru akhirnya ketahuan kalau mayat yang ditemukan warga pada saat tanggal 25 Februari 2021 itu adalah korban dari si MR ini juga. DP adalah korban dari si MR. Jadi dari bulan Februari hingga berselang 2 minggu saja di bulan Maret, si MR ini telah membunuh 2 orang perempuan yang berinisial DP 18 tahun, anak SMA, dan yang kedua EL 23 tahun, seorang janda beranak 1. Setelah disidang akhirnya ketahuan kalau si MR ini pada saat membunuh kedua korban itu tidak ada dalam pengaruh alkohol atau pengaruh apapun, dia dalam keadaan sadar. Jadi pada saat dia bunuh si kedua korbannya ini, dia itu sadar seperti orang-orang sadar seperti biasa. Jadi dia bunuh, dia mencekik, lalu dibuangnya ke pinggir jalan seperti orang buang apa begitu. Menurut kalian bagaimana sih? Ini sadis juga ya, orang sadar, dalam keadaan sadar dia bunuh manusia lalu buang begitu saja di pinggir jalan. Terus setelah disidang di Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor, Jawa Barat, si hakim ini merasa kalau si MR ini memang berkata jujur, berkata apa adanya dan tidak terbentah-bentah atau dia tidak bicara sana sini, tidak bicara tambah-tambah apa, dia berkata jujur. Karena memang dia sadar kan, dia sadar, jadi pada saat ditanya akhirnya dia jawab jujur apa yang dilakukan. Jadi karena mungkin si majelis ini atau si hakim ini merasa kalau bagaimana akhirnya yang seharusnya si MR ini divonis 14 tahun penjara namun dipotong 1 tahun menjadi 13 tahun penjara karena hakim merasa kalau dia baik pada saat menjawab pertanyaan dari hakim. Tapi menurut kalian bagaimana? Ini menyangkut nyawa hanya karena dia menjawab dengan baik si hakim,
kasih dia kelonggaran jadi 13 tahun. Ini menyangkut nyawa orang loh. Oke guys, menurut kalian bagaimana tentang kasus pembunuhannya MR kali ini? Mungkin kalau kali ini, untuk ini kasus pembunuhannya tidak terlalu itu karena dia mencekik lalu membuangnya, tidak seperti lain mungkin membunuh atau menusuk, mutilasi seperti itu ya guys. Oke guys, jika kalian ada punya kasus-kasus lain yang mau dibahas di dalam konten saya ini, kalian bisa komen di bawah, lalu berikan masukan juga kepada saya supaya saya bisa bikin video lebih baik. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, bunyikan juga lonceng notifikasi supaya kalian bisa dapat informasi pada saat saya upload video baru. Oke guys, thank you very much and dadah.